Pemandu wanita yang tadi melayani Jaha, tampak terkejut dengan apa yang terjadi. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami situasi. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Di hadapannya, Jaha berdiri di atas meja yang kini hancur, menjadikannya pijakan di atas tubuh 3 pengawal yang tadi mencoba menyerangnya. Mereka tergeletak, babak belur, wajah mereka penuh luka lebam. Dengan nada mengejek, Jaha berteriak, "Apa tadi kau bilang? Badut? Jadi menurutmu ini masih terlihat seperti lelucon?" Pemandu wanita itu menatapnya dengan ngeri, hatinya bertanya-tanya, apa-apaan ini? Mendengar gumaman wanita itu, Jaha langsung menoleh tajam ke arahnya. Tatapannya penuh amarah. "Hei wanita tua, bawakan aku minuman dukuang murahan yang menyebalkan itu." Raut wajah pemandu itu berubah kesal. Dalam hatinya, ia menggerutu, "Wanita tua? Beraninya dia." Namun, ia tetap menegaskan dengan suara bergetar, "Maaf, tapi minuman itu bukan dukuang murahan. Itu adalah dukuang terbaik." Jaha menatapnya tajam, penuh amarah yang tertahan. "Siapa yang kau coba bodohi? Aku sedang menahan diri untuk tidak memukul wanita yang tidak bisa seni bela diri. Jadi pikirkan baik-baik sebelum membuka mulutmu lain kali, wanita tua." Pemandu itu mengepalkan tangannya, menahan kesal. Ia kemudian berbalik dan pergi untuk mengambil minuman lagi. Sementara itu, Jaha mengedarkan pandangannya ke arah para pengawal yang kini tak berdaya di lantai. Wajah mereka bengkak, tubuh mereka penuh luka. Meja dan kursi hancur berserakan. Ia menghela napas, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Ayo tertawalah. Bukankah kalian bilang aku ini badut? Kenapa sekarang kalian diam? Tidakkah badut ini terlihat lucu bagi kalian?" Ruangan tetap sunyi. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki bergema di sepanjang lorong. Sejumlah penjaga masuk, membawa serta seseorang di tengah mereka, Cha Sung Tae. Wajahnya dingin, matanya tajam mengamati kekacauan yang terjadi. Jaha tetap santai. Ia mengangkat alis dan menyeringai. "Oh, jadi kau akhirnya datang juga." Sung Tae tidak langsung berbicara. Ia mengamati meja yang hancur, makanan yang berserakan, dan terutama 3 pengawalnya yang terkapar tak sadarkan diri. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya membuka mulut. "Jaha, apakah kau sudah gila? Kau sadar kalau kau akan mati karena ini?" Jaha hanya tersenyum tipis. "Oh, begitu ya?" Sung Tae berkata dengan nada dingin. "Ya, aku hanya memastikan kau paham situasi yang kau hadapi." Jaha tetap tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru berdiri tegak, menatap Sung Tae tajam, lalu tersenyum lebih lebar. Melihat ekspresi itu, Sung Tae merasakan amarahnya membara. Kenapa dia tersenyum? Tiba-tiba, tanpa peringatan, Sung Tae meluncur ke depan, menyerang Jaha dengan kecepatan penuh. Namun, Jaha dengan gesit menghindar ke samping. Dalam satu gerakan cepat, ia meraih sebuah botol dari lantai, lalu melemparkannya ke arah Sung Tae. Crash! Botol itu pecah tepat di atas mata kanan Sung Tae. Darah langsung bercucuran dari luka yang dalam di dahinya. Sung Tae tersentak mundur, mengerang kesakitan. Para penjaga di belakangnya segera panik. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" Sung Tae mengangkat tangannya untuk menyeka darah yang mengalir di wajahnya. Matanya menyala penuh kebencian. Namun, sebelum ada yang bisa bergerak, Jaha mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tatapannya tajam, mengintimidasi semua orang yang ada di sana. Dengan suara tenang namun menusuk, ia berkata, "Ada lagi yang ingin maju bertarung?" Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani menjawab. Para pengawal yang berdiri di belakang Sung Tae mulai berkeringat dingin. Di sisi lain, darah mengalir dari luka di dahi Sung Tae, menetes perlahan melewati alisnya. Ia mengepalkan tangan, menahan marah. "Li Jaha?" Suaranya bergetar karena emosi, "Kau benar-benar ingin mati ya?" Tangannya bergerak ke gagang pedang di pinggangnya, menariknya sedikit dari sarungnya. Bilahnya berkilat di bawah cahaya lampu ruangan. Namun sebelum pedang itu keluar sepenuhnya, suara Jaha yang tenang namun dingin terdengar. "Berpikirlah sebelum bertindak, Sung Tae. Jika kau mengeluarkan pedang itu sepenuhnya, kau akan mati." Sung Tae membeku. Matanya menatap Jaha lekat-lekat, mencari tanda-tanda kebohongan.
Tapi tidak ada. Orang ini serius. Sesuatu dalam diri Sung Tae memperingatkannya untuk tidak gegabah. Ini bukan Jaha yang sama dengan beberapa hari lalu. Jaha melangkah mendekat, suaranya tetap tenang namun semakin menusuk. Kau dikenal sebagai orang paling tajam di prefektur Iliang. Coba pikir baik-baik. Apa menurutmu 3 orang yang terkapar di lantai ini hanya sedang sial? Atau kau pikir matamu terluka karena aku beruntung? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih rendah. Kalau kau tak ingin mati, simpan pedangmu. Tapi kalau kau benar-benar ingin menariknya, lakukanlah. Aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Sung Tae bisa merasakan dadanya mengencang. Itu bukan ancaman kosong. Dalam sekejap, ia memutar kembali semua kejadian saat ini. Ketiga pengawalnya dikalahkan dengan mudah. Jaha bahkan tidak terlihat kelelahan. Akhirnya, dengan rahang mengeras, Sung Tae mendorong pedangnya kembali ke dalam sarungnya. Turun, tunggu di bawah, perintahnya pada anak buahnya. Baik, Tuan, jawab mereka serempak sebelum mundur dengan ragu. Sung Tae menghela napas, mencoba meredam emosinya. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku yakin kau tidak datang ke sini hanya untuk minum. Apa kau ingin mendapatkan permintaan maaf dari manajer atas apa yang terjadi beberapa hari lalu? Jaha menyeringai tipis. Kedengarannya menarik. Sung Tae menatapnya tajam, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan memanggilnya. Tapi sebelum ia beranjak, Jaha kembali berbicara. Apa kau jadi buta sekarang? Sung Tae menghela nafas dan berkata. Sepertinya matamu sangat tajam sekali. Jaha hanya menatapnya tanpa ekspresi. Syukurlah. Aku pikir kemarin aku akan mati saat dipukuli oleh kalian. Sung Tae mengernyit. Ada sesuatu dalam nada suara Jaha yang membuatnya tidak nyaman. Apa yang terjadi padanya selama beberapa hari ini? Namun, ia tidak menunjukkan keraguannya. Dengan cepat, ia memberi perintah pada seorang pelayan. Siapkan meja di ruangan sebelah. Baik Tuan, jawab pelayan itu sebelum bergegas pergi. Sung Tae kembali menatap Jaha. Kalau kau tidak berencana membunuh mereka, biarkan kami mengobati mereka. Orang-orang di kota ini tidak akan nyaman melihat pembunuhan di tempat seperti ini. Jaha tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sung Tae dalam diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Sung Tae menahan napas. Kenapa dia diam saja? Setelah melakukan semua ini, kenapa ekspresinya tetap setenang itu? Beberapa detik berlalu, akhirnya Jaha berkata, baiklah. Silakan bawa mereka. Mereka bertiga akhirnya dibawa oleh para pengawal lain untuk mendapatkan perawatan. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan berbeda, Jaha duduk berhadapan dengan Sung Tae. Luka di wajah Sung Tae masih mengeluarkan sedikit darah saat ia mengelapnya dengan kain. Omong kosong apa ini? Sung Tae mendesis. Aku bisa terluka seperti ini hanya karena kau? Apa kau menemukan sesuatu yang istimewa kemarin? Jaha tidak menjawab. Ia hanya menatap botol minuman di atas meja dengan kening berkerut. Botol itu terlihat jauh lebih mewah dibandingkan dengan minuman yang ia minum sebelumnya. Perlahan, ekspresinya berubah, rasa kesal mulai muncul di wajahnya. Sung Tae tersenyum tipis. Aku akan menuangkan segelas untukmu. Ini minuman dukuang kualitas terbaik. Rasanya tentu lebih enak. Ia mulai menuangkan minuman itu ke dalam gelas, tetapi sebelum sempat menyodorkannya, Jaha menatapnya tajam. Botol itu berbeda dengan yang sebelumnya, kata Jaha dengan nada datar, tapi jelas tersirat kemarahan. Sung Tae berpura-pura terkejut. Oh, benarkah? Jaha menghela napas tajam, menahan amarahnya. Sebelumnya, mereka menyuguhkan minuman murahan yang rasanya seperti air rendaman kayu busuk, lalu mengklaimnya sebagai dukuang kualitas terbaik. Sung Tae tertawa kecil, masih dengan ekspresi tenangnya. Ah, itu pasti kesalahan kecil. Mungkin tertukar tanpa sengaja. Kau tahu, kami juga perlu untung dalam bisnis ini. Jaha mengetukkan jarinya di meja. Cukup bicara. Minum dulu minuman itu. Sung Tae menaikkan alisnya. Oh, jadi kau ingin memastikan apakah ini sudah diracuni atau belum? Ia tertawa kecil sebelum mengangkat gelasnya. Baiklah, aku mengerti. Ia meneguk minumannya tanpa ragu.
Tak ada reaksi apapun. Setelah meletakkan gelasnya kembali ke meja, ia menatap Jaha dan berkata, "Kau ini memang selalu pandai bertarung? Anehnya, aku bahkan belum pernah mendengar soal keahlianmu sebelum ini." Jaha mengambil botol dan menuangkan minuman ke dalam gelasnya sendiri. "Sebenarnya, aku hanya menahan diri," katanya santai. "Ayahku pernah berkata padaku, jangan bertarung." Sung Tae mendengus, jelas tidak percaya dengan jawaban itu. Dalam hatinya, ia berpikir, omong kosong macam apa ini? Setelah meneguk minumannya, ia berkata dengan nada lebih serius, "Bagaimanapun juga, aku akan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Anak buahku sudah mempermalukanmu. Aku bisa memahami kenapa kau membuat kekacauan ini." Jaha menyeringai sinis. "Terima kasih atas pengertianmu, dasar bajingan. Tapi caramu meminta maaf mulai membuatku kesal." Sung Tae terdiam. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, ia terlihat sedikit panik. Jaha melanjutkan, "Haruskah aku mematahkan beberapa tulangmu, supaya kau belajar bagaimana cara meminta maaf dengan benar?" Sung Tae yang awalnya tenang tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan. Tanpa ragu, ia langsung berlutut meminta maaf di hadapan Jaha. Sung Tae berlutut di hadapan Jaha dengan wajah serius. "Aku benar-benar minta maaf. Tolong maafkan aku. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku berlutut seperti ini, dan aku sungguh menyesal." Di sisi lain, adiknya Chae Hyang tiba-tiba muncul dan terkejut melihat kakaknya yang terkenal garang, kini berlutut di hadapan seorang pelayan. Matanya membelalak. Dalam hati, Chae Hyang bergumam, "Kakak Sung Tae, apa yang terjadi? Apa ini benar-benar kakak Sung Tae yang menakutkan itu? Kenapa dia berlutut di hadapan pelayan? Dan wajahnya, luka itu? Apa mungkin kakak Sung Tae kalah dari orang ini?" Jaha melirik sekilas dan menyeringai. "Oh, jadi kau di sini." Sung Tae menoleh ke adiknya. "Chae Hyang, bisa kau tuangkan minuman?" Chae Hyang, yang masih dalam keadaan bingung, mendekat dengan tangan gemetar, menuangkan minuman ke dalam gelas kakaknya. Namun, begitu cairan itu mengisi gelas, Sung Tae mendadak mendengus kesal dan membentaknya. "Kau gila? Siapa bilang ini untukku? Pergi ke sana dan tuangkan minuman untuknya." Chae Hyang semakin pucat. Tangannya bergetar saat ia berjalan ke sisi Jaha dan dengan hati-hati menuangkan minuman untuknya. Jaha menatap gadis itu dengan santai, lalu berkata, "Hei Chae Hyang. Apa kau tahu? Bahkan seorang pelayan memiliki cinta yang murni di hatinya." Chae Hyang menahan napas, matanya melebar. Hatinya berdebar kencang. Apa dia akan mengatakan sesuatu tentang perasaannya padaku? Namun, Jaha kembali melanjutkan dengan nada dingin, "Tapi sayangnya, cinta itu tidak pernah mengarah kepadamu. Jadi pergilah jauh-jauh. Kau hanya merusak moodku." Seakan dihantam oleh kenyataan pahit, Chae Hyang membeku di tempat. Matanya melotot, napasnya tercekat, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sung Tae yang menyaksikan adiknya dia membisu hanya mendengus. "Apa yang kau tunggu? Cepat keluar." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Chae Hyang. Bibirnya bergetar, lalu akhirnya setetes air mata jatuh. Dia menangis dalam diam, lalu berlari keluar ruangan tanpa berkata apa-apa. Sung Tae hanya mendengus sinis. Dia menangis hanya karena itu? Sungguh cengeng. Jaha meliriknya tajam. "Sung Tae, berhentilah bicara omong kosong. Terutama karena matamu yang sipit itu semakin membuatku kesal dan jengkel." Sung Tae langsung menegang. "Baik, aku mengerti." Jaha tampak semakin tidak sabar. Tatapannya penuh tekanan, seolah akan mengucapkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Sung Tae yang berada di hadapannya mulai berkeringat dingin, berharap tak ada kata-kata mengerikan yang akan keluar dari mulut pria itu. Namun, setelah hening sejenak, Jaha akhirnya berkata, "Kau pandai berbicara dengan sopan." Seketika, tanpa berpikir panjang, Sung Tae refleks membungkuk dalam-dalam kepada Jaha. Dan berkata, "Terima kasih."